Shalom, salam kasih damai dan sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salve, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil juga penelitian kami mengenai tentang sejarah gereja Indonesia, khususnya di gereja paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Nah, di sini kami dari PKK 5 semester 4 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Dionisia Marsanda Bayu, NIM 23101046. Perkenalkan, nama saya Francisca Romita Anggela dengan NIM 23101080. Nama saya Naceska Jericho dengan NIM 23101147. Dan saya Priscila Tania dengan NIM 23101178. Bab 1 pendahuluan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Gereja Santo Fidelis Sungai Ambawang. Yang pertama-tama, latar belakangnya, gereja memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan rohani umat Kristiani. Selain sebagai tempat ibadah, gereja juga berfungsi sebagai pusat pembinaan iman, serta wadah untuk mempererat komunitas sosial. Salah satu gereja yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan kehidupan beragama di Kalimantan Barat adalah Gereja Santo Fidelis Sungai Ambawang. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah gereja serta meningkatkan penghargaan terhadap kontribusinya dalam membangun iman dan memperkuat hubungan. Nah, makalah ini ada membahas rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana latar belakang berdirinya gereja Santo Fidelis Sungai Ambawang. Dan yang kedua, siapa saja tokoh yang berperan dalam pendirian dan perkembangan gereja ini. Yang ketiga, bagaimana perkembangan gereja Santo Fidelis dari masa ke masa. Yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam perjalanan sejarah gereja ini. Dan yang kelima, bagaimana peran gereja Santo Fidelis dalam kehidupan masyarakat sekitar, baik dari segi keagamaan maupun sosial. Adapun tujuan penulisan yaitu yang pertama, menjelaskan sejarah gereja Santo Fidelis Sungai Ambawang, menguraikan latar belakang berdirinya gereja Santo Fidelis Sungai Ambawang, termasuk faktor-faktor yang melatar belakangi pembangunannya serta perkembangan dari masa ke masa. Yang kedua itu mengidentifikasi peran gereja dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, mendokumentasikan perkembangan gereja, mengumpulkan informasi mengenai perkembangan arsitektur, kemampuan gereja, serta kegiatan yang telah dilakukan sejak berdirinya hingga saat ini. Kemudian yang keempat yaitu menumbuhkan kesadaran sejarah, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap sejarah gereja ini. Kemudian yang kelima yaitu sebagai referensi akademik dan rohani, memberikan wawasan bagi para pelajar mahasiswa serta masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sejarah gereja Santo Fidelis Sungai Ambawang. Nah, ruang lingkup pembahasan makalah ini yang pertama itu ada latar belakang pendirian gereja, yang dimana di sini dibahas tentang kondisi sosial dan keagamaan sebelum berdirinya gereja, kemudian tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian gereja, dan faktor-faktor yang mendorong pembangunan gereja. Yang kedua itu ada perkembangan gereja dari masa ke masa, yang melingkupi ada tahapan pembangunan fisik gereja, pembangunan jumlah jemaat dan kegiatan keagamaan, dan yang ketiga itu pengaruh gereja terhadap masyarakat sekitar. Nah, ruang lingkup yang ketiga itu ada kegiatan dan peranan gereja dalam masyarakat. Di sini program keagamaan dan sosial yang diselenggarakan, ada pendidikan dan pembinaan umat, kontribusi gereja dalam pembangunan masyarakat setempat, dan yang keempat itu ada tantangan dan prospek gereja ke depan. Yang pertama itu dibahas tentang tantangan yang dihadapi dalam perkembangan gereja, yang kedua upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan, dan yang ketiga visi dan harapan gereja dalam perkembangan ke depan. Kemudian ada metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian makalah ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara
yaitu kami mewawancarai beberapa narasumber seperti Ketua DPP, ada Sekretaris DPP, dan juga ada tokoh-tokoh masyarakat dan juga pastor paroki tentunya. Nah, kemudian untuk mendapatkan keakuratan dalam informasi mengenai gereja ini, yaitu kami menggunakan metode historis yaitu sejarah, yang dimana itu tadi kami dapat dari hasil wawancara bersama dengan Ketua DPP, pastor paroki, dan juga pastor rekan, dan juga sekretaris DPP tadi. 3, 2, 1. Bab 2, isi. Yang pertama itu ada latar belakang pendirian gereja, kemudian tokoh yang terlibat di dalamnya, dan latar belakang nama pelindung paroki. Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang berdiri pada tahun 1976, namun telah mendapat pelayanan pastoral oleh para misionaris Kapusin, yaitu OFM Cap, jauh sebelum paroki didirikan. Tercatat para misionaris menginjakan kakinya di Sungai Ambawang pada tahun 1930-an. Mereka pertama kali mendatangi daerah Bengkare atau jalur kanan, kemudian ke daerah Retok, jalur kiri, dan barulah mereka menyasar ke jalur tengah Sungai Ambawang. Di jalur tengah Sungai Ambawang, para misionaris singgah di daerah Kore dan menjadikan daerah ini sebagai pusat penyebaran agama Katolik di Sungai Ambawang. Untuk mempermudah pelayanan pada tahun 1932, mereka mendirikan sekolah yang diberi nama SD Subsidi Lingga, sekarang menjadi SMA Katolik Talino di Desa Kore, yang sekaligus berfungsi sebagai tempat ibadah, dan pada tahun 1940-an mendirikan sekolah yang diberi nama SD Subsidi Pancaroba, yang sekarang menjadi SD 18 Sungai Ambawang di Desa Pancaroba. Dari alumni sekolah tersebut diharapkan dapat menjadi katekis-katekis yang bisa membantu penyebaran dan pengajaran agama Katolik di daerah Sungai Ambawang dan sekitarnya. Tercatat nama-nama putra daerah Sungai Ambawang hasil didikan para misionaris yang pernah menjadi guru di SD Subsidi Lingga dan SD Subsidi Pancaroba. Di antaranya adalah Aloysius Lontar, Leonardus Ain, Stefanus Osen, Stefanus Dahlan, A.B. Darwin, Hieronymus Andang, ada A. Kasem, Kader, ada Baharon, Matnor, Ignatius Alim, C. Kamin, Yakunda Kartini, Martinus Ampam, Benedictus Itus, dan Cuat. Adapun yang pertama kali menjadi ketua umat adalah Benedictus Kontong pada tahun 1942. Diadakan baptisan pertama. Adapun orang-orang yang dibaptis tersebut adalah Petrus Daraman, Linse, Paulus Daros, Victor Tangkot, D. Eran, Victor Monok, Y.M. Ados, Agus, dan Brahim. Sejak berdirinya pada tahun 1976, Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang ini masih menginduk di Paroki Gembala Baik Senghi, atau di sini adalah pusat pelayanan administrasinya, dan dalam pelayanan pastoral masih disatukan dengan Paroki Santa Teresia Delta Kapuas, sehingga mempunyai nama Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang Delta Kapuas. Pelayanan pastoral yang dari awal dilayani oleh misionaris dan imam dari Ordo Kapusin atau OFM Cap sejak Maret 2002, pelayanan pastoral diserahkan ke Kongregasi Pasionis atau CP, dan semenjak itu pelayanan administrasi paroki juga dipindahkan ke Sungai Ambawang. Pada rapat pleno perdana di tahun 2002 yang melibatkan para pengurus stasi, tokoh agama, dan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, disepakati bahwa pusat paroki ditetapkan di Gereja Santa Clara, Kore, karena mengingat sejarah penyebaran agama Katolik berpusat di daerah Korek. Sejak saat itu, stasi Santa Clara Korek berubah menjadi nama Gereja Pusat Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Pada tahun yang sama juga dibentuk pengurus DPP yang pertama, yaitu Bapak A. Ani, AMD, kemudian ya yang menjabat sebagai ketua DPP yang pertama, dan ada juga AM DRS Donatus Ampe, Aloysius Martinus SAG,
ada Gulwadi yang pada saat ini menjabat sebagai Ketua DPP sampai sekarang. Dan pada tanggal 22 Mei 2021 ditetapkan Stasi Santo Fransiskus Assisi Lingga sebagai gereja pusat paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Latar belakang pelindung paroki. Fidelis dilahirkan dalam keluarga termuka di wilayah Hohenzollern pada tahun 577. Nama baptisannya adalah Max atau Markus, sedangkan Fidelis adalah nama biaranya. Namanya sebelum masuk biara adalah Max Ray. Dia memperoleh karunia alami dan pada saat sama juga dianugerahi rahmat ilahi. Oleh karena itu, selagi berjalan maju dan dalam menuntut ilmu di dunia, dia pun mencatat kemajuan-kemajuan dalam keutamaan atau kebajikan dan kesalehan. Setelah pulang dari jalan-jalan selama 6 tahun itu, Max berprofesi sebagai seorang pengacara atau penasihat hukum. Karena kemampuannya, dengan cepat dia pun banyak dicari orang. Patung khas Fransiskan dan megah itu memiliki tinggi mencapai 1,7 meter dan didirikan di atas tempayan khas Kalimantan setinggi 2 meter. Tempayan tersebut ditempatkan di atas salib. Hal itu melambangkan kekuatan iman Katolik yang menjadi dasar umat. Selain patung Fidelis, sebuah menara ukiran khas Dayak yang memukau dan bercorak warna elegan putih, kuning, merah, dan hitam telah dibangun di samping gereja. Menara setinggi 15 meter ini ditempati oleh sebuah lonceng berat 70 kg di puncaknya, menambah kemegahan dan keunikan arsitektur gereja tersebut. Perkembangan gereja dari masa ke masa. Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang resmi didirikan pada tahun 1976. Meskipun pelayanan pastoral oleh para misionaris Kapusin telah berlangsung jauh sebelumnya. Para misionaris tercatat mulai mengunjungi wilayah Sungai Ambawang pada tahun 1930-an. Pertama kali tiba di Bangkrek atau jalur kanan, kemudian melanjutkan ke Retok atau jalur kiri, dan akhirnya menyebar ke jalur tengah Sungai Ambawang. Di jalur tengah, mereka singgah di daerah Korek, yang kemudian menjadi pusat penyebaran agama Katolik di wilayah tersebut. Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang merupakan paroki dari Gereja Katolik Roma di Uskupan Agung Pontianak yang meliputi 2 kecamatan di Kabupaten Kuburaya, yaitu Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Kuala Mandorde, dan kecamatan di Kabupaten Landak yaitu Kecamatan Sebangki, Provinsi Kalimantan Barat. Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang meliputi pusat paroki yang terdiri dari 7 lingkungan dan 6 wilayah yang terdiri dari 34 stasi dengan jumlah umat bersekitaran 22 jiwa. Umat di Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang Coba ulang dari situ aja. didominasi oleh suku Dayak Kenayan dan sisanya Tionghoa, Jawa, Flores, dan Batak. Mata pencarian di Sungai Ambawang masih mengandalkan hasil perkebunan dan hasil hutan berupa karet, kayu, dan ladang padi. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha di Ambawang dan menjadi sasaran investasi korporasi berskala besar seperti perusahaan kelapa sawit dan perusahaan HTI, sehingga sebagian besar anak muda mengalihkan pekerjaan mereka menjadi buruh di perusahaan. Itu pun masih harus bersaing lagi dengan orang-orang pendatang. 3. Kegiatan dan peranan gereja dalam masyarakat. Kegiatan rohani dan non-rohani sering diadakan oleh pihak paroki bekerja sama dengan umat seperti membantu umat yang terdampak bencana, doa-doa lingkungan, dan doa permohonan lainnya. Kegiatan-kegiatan seperti ini sering diadakan guna membangun solidaritas dan kebersamaan umat dalam kekeluargaan, dan kegiatan ini pun terbukti menumbuhkan iman dan rasa kekeluargaan umat di Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Pada tanggal 13 sampai 14 November tahun 2020,
di Gereja Santo Fidelis Korek, Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang, telah menggelar musyawarah Dewan Pastoral Paroki. Dalam musyawarah ini dilaksanakan beberapa agenda, diantaranya membahas rancangan AD atau ART, laporan pertanggungjawaban, dan pendemisioneran pengurus DPP Santo Fidelis Sungai Ambawang periode 2027 sampai 2020 serta pemilihan ketua DPP periode 2020 sampai 2023. Ada banyak kegiatan rohani yang dicanangkan dengan tujuan untuk semakin menumbuhkan dan memupuk iman umat dan orang muda. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa iman umat adalah aspek yang sangat penting untuk ditumbuhkan dan dipupuk agar dapat menjadi pondasi yang kuat untuk keberlangsungan iman maupun masa depan Gereja Santo Fidelis Sungai Ambawang. Gereja juga memberi perhatian lebih dan mendalam kepada umat di Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang. Banyak bantuan yang diberikan seperti pelayanan iman, sakramen, dan doa-doa khusus bagi umat yang membutuhkan. Juga bantuan material seperti sembako dan dana kepada umat yang membutuhkan dan terdampak bencana, contohnya kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk menumbuhkan iman dan beberapa umat tersebut disambut baik dan antusias oleh umat sendiri. Kegiatan-kegiatan tersebut merata diadakan di semua kategori atau umur umat seperti pembinaan iman anak atau SEKAMI, Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner, kemudian OMK Orang Muda Katolik, WK, dan Bapakat. Untuk kegiatannya sendiri dilaksanakan secara berkala dan terstruktur untuk kerjasama umat semua tanpa membedakan umur dan jenjang kegiatan. Salah satu contoh kegiatan yang sering diadakan adalah pertemuan anak SEKAMI, pertemuan OMK dengan nama Tomkat atau temu orang muda Katolik, kemudian temu Bapakat dan kegiatan WK. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, pertumbuhan iman umat dan minat untuk lebih aktif terlibat dalam gereja semakin meningkat dan terbuka. Kegiatan-kegiatan ini sempat vakum dilaksanakan karena peralihan kepemimpinan pastor paroki, yaitu dari Pastor Lukas Ahen, CP, ke Pastor Cornelius Cadut CP. Pada masa kepemimpinan Pastor Cornelius ini, kegiatan-kegiatan pengembangan dan pembinaan umat ini terbilang jarang terlaksana karena sesuatu dan lain hal yang tidak diketahui akar jelas permasalahannya. Namun, bukan karena tidak adanya kegiatan-kegiatan tersebut iman umat mengendor atau hilang, melainkan membuat umat semakin termotivasi untuk kembali mengadakan kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana sebelumnya atau membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan yang vakum tersebut. Dan dengan kerjasama umat dan pihak gereja tentunya kegiatan-kegiatan tersebut dapat kembali terlaksana sampai sekarang. Adapun kegiatan-kegiatan yang rutin diadakan yaitu pembinaan kategorial yang bertujuan untuk semakin memupuk dan menumbuhkan iman umat. Seperti yang pertama, bina iman anak atau disebut juga dengan SEKAMI. Perayaan Natal meriah SEKAMI di Stasi Santa Maria Lintang Batang. Gereja Stasi Santa Maria yang terletak di Lintang Batang merupakan bagian integral dari Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang, sebuah komunitas gerejawi yang berada di bawah naungan Dekanat Kota Keuskupan Agung Pontianak. Pada tanggal 26 Desember lalu, stasi ini menjadi pusat perayaan Natal yang penuh sukacita, di mana serikat anak-anak misionaris SEKAMI dari seluruh paroki berkumpul untuk merayakan kelahiran Kristus.
Perayaan Natal bersama Skami ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan dengan tujuan mulia untuk mempererat tali persaudaraan antara anak-anak Skami. Pastor Lukas yang memimpin acara tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menciptakan ruang bagi anak-anak untuk saling berbagi kasih, mengenal satu sama lain, dan memperluas wawasan serta relasi mereka. Harapannya, anak-anak tidak hanya mengenal teman-teman di stasi mereka sendiri, tetapi juga menjalin hubungan dengan anak-anak dari wilayah lain di paroki. Selanjutnya, kegiatan OMK. Tomkat, Temu Orang Muda Katolik. Kegiatan ini dilakukan pada hari libur semester atau libur panjang. Kegiatan ini dilakukan untuk mempertemukan semua OMK dari paroki atau stasi-stasi lainnya dengan bertujuan untuk memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan iman bagi semua OMK yang mengikuti kegiatan tersebut. Yang menarik dari kegiatan ini yaitu di mana semua OMK yang ikut diwajibkan untuk menginap beberapa hari. Biasanya itu sekitar 2 atau 3 hari. Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa sesi acara yang dimana ini menambah semangat para OMK yang mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini diawali dengan perarakan dan misa pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dari panitia, pastor, dan pengelola acara Tomkat. Selanjutnya, para peserta dari masing-masing paroki berkumpul di tempat yang sudah disediakan oleh panitia untuk beristirahat sementara sebelum melanjutkan kegiatan yang lainnya. Adapun kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya yaitu perlombaan yang terdiri dari lomba balap karung, tari tambang, voli putra-putri, terus malamnya dilanjutkan dengan lomba paduan suara, tarian, dan drama. Dari kegiatan ini kami menemukan komentator dari sebagian OMK yang mengikuti kegiatan tersebut, bahwasannya kegiatan ini sangat menyemangatkan, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berharga selama mengikuti kegiatan ini, mulai dari perkembangan iman, keseruan mengikuti lomba-lomba, bahkan banyak bagian yang didapat dari kegiatan tersebut. C. WKRI. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wanita Katolik atau WK Santo Fidelis Sungai Ambawang adalah menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan mengadakan kegiatan Temu WKRI. Kegiatan sosial Sungai Ambawang, 14 Maret 2025, Gereja Katolik Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak banjir di wilayah tersebut. Bantuan berasal dari para masyarakat dan diserahkan langsung oleh pihak gereja kepada yang membutuhkan. Dalam kegiatan sosial ini, hadir Ketua Dewan Pastoral Paroki atau DPP Santo Fidelis Sungai Ambawang, Bapak Gulawadi, serta Ketua Bapak atau Ibu Katolik atau Bapakat Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang, Bapak Hengki. Penyalur bantuan juga dibantu oleh Orang Muda Katolik atau OMK Santo Fidelis dan Ibu-ibu wanita Katolik atau WK. Kegiatan Temu WKRI, peringatan hari ulang tahun Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI yang ke-100 tahun. Paroki Santo Fidelis Sungai Ambawang 25 sampai 29 Juni 2024. Dengan tema geraknya Budi Membangun Pribadi mewujudkan peradaban kasih. Merupakan acara yang bertujuan untuk memperingati perjalanan organisasi WKRI yang telah ikut berkontribusi dalam umat dan masyarakat. Pada acara ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu ibadah.
melaksanakan misa untuk memperingati perjalanan organisasi, serta memohon berkat dan petunjuk Tuhan dalam menjalankan misi sosial dan spiritual di mana bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan dalam setiap langkah yang dilakukan. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Makalah ini menyajikan kajian mendalam mengenai sejarah perkembangan serta peran Gereja Katolik Santo Fidelis Sungai Ambawang dalam kehidupan masyarakat Katolik di Kalimantan Barat, khususnya wilayah Sungai Ambawang, Kuala Mandor B, dan Sebangki. Berdasarkan hasil kajian dan data yang diperoleh, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut. Yang pertama, sejarah dan latar belakang berdirinya gereja. Gereja Santo Fidelis Sungai Ambawang memiliki sejarah yang panjang dan bermakna. Dimulai sejak tahun 1930-an oleh para misionaris Kapusin OFM. Awalnya pelayanan dilakukan secara pastoral dan pendidikan, seperti pendirian SD Subsidi Lingga dan Pancaroba. Paroki resmi berdiri pada tahun 1976 dan terus berkembang secara struktural maupun spiritual. Pada 2002, pelayanan diserahkan kepada Kongregasi Pasionis atau CP, dan pusat paroki dipindahkan ke Korek, lalu ke stasi Santo Fransiskus Assisi hingga pada tahun 2021. Yang kedua, perkembangan gereja. Gereja ini berkembang dari sisi infrastruktur, organisasi, dan pelayanan umat. Saat ini, Paroki Santo Fidelis mencakup 34 stasi di 3 kecamatan dan melayani lebih dari 22.000 umat. Perkembangannya juga mencakup pendirian patung Santo Fidelis dan menara khas Dayak yang menjadi identitas arsitektural gereja. Yang ketiga, peran gereja dalam masyarakat. Paroki aktif menyelenggarakan kegiatan rohani dan sosial yang menyentuh semua lapisan usia umat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Kegiatan seperti ini, Sekami, OMK atau Tomkat, WKRI, dan Bapakat, menjadi sarana pembinaan iman dan soliditas sosial. Gereja juga responsif terhadap bencana seperti banjir dengan memberi bantuan langsung kepada warga. Dan yang keempat, tokoh dan kepemimpinan. Banyak tokoh lokal yang berjasa dalam membangun gereja dan menyebarkan iman Katolik, baik sebagai katekis maupun guru. Para pastor dari Kapusin dan Pasionis telah berperan besar dalam pengembalaan umat. Kepemimpinan Dewan Pastoral Paroki juga memainkan peran strategis dalam menyusun dan menjalankan program-program pelayanan dan membangun gereja. Dan yang kelima, tantangan dan harapan ke depan. Tantangan yang dihadapi mencakup terbatasnya jumlah tenaga imam, tantangan sosial ekonomi, serta perubahan kepemimpinan dan berdampak pada kesinambungan program. Namun, umat menunjukkan keteguhan dan semangat tinggi untuk melanjutkan kegiatan rohani, sosial, dan budaya. Visi paroki untuk menjadi gereja keluarga Allah yang aktif, terbuka, berbasis budaya lokal menjadi arah pembangunan ke depan. Dan yang keenam, nilai historis dan spiritualitas. Penokohan Santo Fidelis sebagai pelindung paroki memberi inspirasi nilai kesetiaan, pengorbanan, dan kasih yang menjadi teladan hidup beriman. Elemen-elemen visual seperti patung dan menara juga memperkuat imajinasi iman umat. Hal ini membentuk identitas spiritual dan budaya yang kuat di tengah masyarakat lokal. Saran: peningkatan dokumentasi sejarah lokal diharapkan pihak paroki maupun lembaga pendidikan Katolik dapat lebih aktif dalam mendokumentasikan sejarah gereja secara tertulis maupun digital, agar generasi muda dapat mengenal dan menghargai perjuangan iman para pendahulu. Pelatihan kepemimpinan umat sebagai langkah regenerasi. Perlu adanya pelatihan kepemimpinan
bagi umat muda maupun pengurus stasi agar kepemimpinan di lingkungan gereja tetap berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Penguatan kegiatan kategorial perlu dipertahankan dan ditingkatkan konsistensi kegiatan kategorial seperti Sekami, OMK WKRI, dan Papakat yang terbukti efektif dalam mempererat persaudaraan dan memperkuat iman umat. Memperdaya ekonomi umat. Disarankan agar gereja lebih mendorong pengembangan bidang pengembangan sosial ekonomi atau PSE sebagai bentuk konkret pelayanan umat, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi masyarakat di sekitar paroki. Kerjasama dengan pemerintah dan lembaga sosial diperlukan sinergi yang lebih intensif antara gereja, pemerintah, dan lembaga sosial dalam menghadapi persoalan masyarakat seperti bencana alam, ketimpangan sosial, demi menciptakan kesejahteraan bersama. Pelestarian umat lokal dalam liturgi. Mengingat keberagaman budaya, wilayah pelayanan paroki, sangat disarankan agar elemen budaya lokal seperti Dayak Kanayan dapat lebih integrasikan dalam liturgi dan kegiatan gereja untuk memperkuat identitas iman dan kontekstual dan inklustratif